Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam rekan-rekan wabarakatuh. semua, peserta Zoom yang berbahagia pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar daring Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya biasa dipanggil dengan nama Lisda Sofia dan saat ini saya sedang menempuh perkuliahan doktoral di Kriminologi FISIP UI. Nah, siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan rutin serial diskusi publik kejahatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, yang mana kegiatan ini juga menggandeng kelas mata kuliah Etnografi Kejahatan Indonesia. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, peserta yang mungkin dari luar, dari umum, kelas etnografi kejahatan Indonesia itu adalah mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 Kriminologi semester 5. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa terlebih dahulu dosen pengampu etnografi kejahatan Indonesia, Bapak Eko Haryanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Mbak Lisda. Terima Iya. kasih atas bantuannya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko yang telah bergabung di tengah-tengah kita pada hari ini. Kemudian juga telah bergabung dengan kita bersama kita ada Mbak Tinduk selaku Ketua Departemen Kriminologi. Selamat siang Mbak Tinduk. Selamat siang. Ya, sehat selalu Mbak. Ya, sama-sama. Oke, nah terkait dengan diskusi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai masalah anak. Kalau bicara diskursus ya mengenai anak tuh nggak ada habisnya. Eh, dari kekerasan terhadap anak, gitu ya, kemudian juga pekerja anak, perkawinan usia anak yang lagi viral nih belakangan ini. Kebetulan saya juga sedang mengangkat berencana ya mengangkat topik perkawinan anak itu untuk penelitian saya. Menarik banget sih kalau bicara masalah anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sunat anak perempuan. Bagaimana sejarah dan aspek hukumnya di Indonesia yang sampai saat ini gitu ya, sebenarnya sunat anak perempuan itu masih marak ya dan masih cukup menjadi polemik lah di Indonesia. Secara khusus kita hadirkan narasumber kita yang memang khusus meneliti hal tersebut di Indonesia ya. Nah, namun sebelum lebih jauh, saya akan sedikit membacakan rundown kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, setelah pembukaan kemudian saya serahkan kepada moderator untuk kemudian membuka kegiatan diskusi atau seminar. Kemudian setelah itu akan ada sambutan oleh Ketua Departemen Kriminologi. Kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama. Nah, harap audiens untuk bersiap nanti ketika foto bersama untuk bisa open cam. Kemudian selanjutnya kita akan mulai pemaparan narasumber dari Samia Kotele dan itu mungkin sekitar 45 menit dan kita tutup dengan diskusi dan tanya jawab dan kemudian nanti akan diserahkan kembali ke saya untuk menutup kegiatan. Begitu. Sebelum saya menyerahkan pada moderator, izinkan saya mungkin mengingatkan tata tertib Zoom. Saya yakin audiens di sini sudah umum lah ya, sudah paham tentang tata tertib Zoom. Tapi tidak apa ya, saya ingatkan lagi. Pertama-tama saya minta untuk penamaan peserta silakan ditulis nama lengkapnya dan asal institusinya. Kemudian agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, kami harapkan kerjasama dari kawan-kawan semua untuk bisa mematikan mikrofon selama paparan dari narasumber berlangsung. Nah, untuk sesi tanya jawab, jika ingin mengajukan pertanyaan, nanti peserta boleh menggunakan fitur raise hand dan moderator nanti akan memanggil nama penanya. Setelah dipersilahkan oleh moderator, silahkan menyalakan mikrofon dan perkenalkan dirinya, Assalamualaikum. sebutkan nama lengkap Sorry, berarti aku dan asal kalau Titin aja, institusinya Titin minta ambil ke rumahnya aja. atau Oh, afiliasinya. nah, Oke.
Kemudian eh, kalau tidak ingin bertanya secara langsung, boleh silahkan tuliskan pertanyaan di chat box ya di Zoom, dan nanti moderator yang akan membacakan pertanyaannya untuk Anda. Terakhir, eh, kegiatan ini kami rekam dan akan kami unggah di channel Medium kelas kriminologi. Jadi silakan ikuti terus postingan kami di website tersebut, dan silahkan klik tautan yang akan dikirim di chat box ya. Nanti akan dikirim linknya di chat box agar tidak kehilangan em, diskusi setelah kegiatan acara ini berlangsung. Oke, baiklah. Tidak berlama-lama, saya akan memanggil moderator kita pada hari ini, Mbak Azra Salsabila. Mbak Azra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua, selamat datang untuk rekan-rekan yang telah bergabung. Apa kabar? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Webinar kita siang ini tuh agak gimana gitu karena siang gitu. Semoga teman-teman gak ada yang merasa ngantuk, males, semuanya bersemangat ya hari ini. Meskipun tadi saya udah diperkenalkan oleh Mbak Lisda, tapi saya mau memperkenalkan diri saya secara langsung. Saya Azra Salsabila Fitri, mahasiswa Magister Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Saya selaku moderator yang akan memoderasi webinar pada hari ini. Webinar kita hari ini bertajuk Sunat Anak Perempuan, Sejarah dan Aspek Hukum di Indonesia. Pembahasan ini sangat menarik ya menurut saya, karena kita bisa mempelajari sejarahnya dan melihat bagaimana aspek hukum dari kegiatan ini di Indonesia. Pembicara webinar yang akan memaparkan materi ini adalah peneliti sejarah Islam dari Perancis, yaitu Kak Samia Kotele. Beliau adalah kandidat doktoral di bidang sejarah di INS The Lion dengan minat kajiannya meliputi gender dan Islam. Minatnya berkembang ke sejarah dunia Melayu ketika beliau menjalani pendidikan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dalam program pertukaran mahasiswa pada tahun 2017. Sebelum Kak Samia memaparkan materi, akan ada pemberian kata sambutan dan sedikit pengantar dari Ketua Departemen Kriminologi UI, Ibu Nimade Martini Putri. Pada Bu Tinduk, dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mewakili Departemen Kriminologi, kami berterima kasih sekali dengan terselenggaranya kegiatan hari ini yang digagas oleh Bapak Eko Haryanto dan juga Mbak Truli sebagai koordinator dan pengampu mata kuliah etnografi kejahatan. Kegiatan hari ini topiknya menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena selama ini isu tentang sunat pada anak perempuan itu hanya dimaknai secara sederhana sebagai praktek-praktek budaya. Tetapi sesungguhnya kenapa isu tentang sunat pada anak perempuan itu kemudian diangkat pada tingkat diskusi internasional? Karena ada area yang bukan sekedar praktek budaya, tetapi ini bagaimana konteks tentang praktek-praktek yang melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan. Ternyata perempuan tidak punya kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Lalu dikaitkan juga terlebih dengan hak anak, bagaimana pengambilan bagian tubuh dari organ tubuh apapun itu tidak bisa dilakukan secara semena-mena hanya karena dia seorang anak, lalu hak itu bisa diwakilkan oleh kepentingan orang dewasa di sekitarnya. Nah, isu ini menggabungkan antara keberpihakan kita pada isu perempuan dan juga pada isu anak. Jadi ini bukan soal praktek budaya yang kemudian kita perlu hapuskan, tetapi jauh dari lebih dalam lagi sebetulnya ada ide-ide dan nilai-nilai yang melatar belakangi itu yang perlu kita pahami. Nah, karenanya kehadiran rekan sejawat Samia Kotele yang sudah melakukan riset di 3 wilayah di Indonesia yang bisa dibayangkan kerja kerasnya melakukan studi
tentang hal eh, yang rumit ini di 3 wilayah dengan perbedaan budaya yang dibawa, yang dihadapi Samia tentunya tidaklah mudah. Karena itu tidak ingin berpanjang-panjang, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah merancang acara hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir. Mari kita bersama-sama mendiskusikan topik ini dengan pikiran yang jernih dan terbuka untuk melihat bagaimana sunat pada perempuan ini pada akhirnya bisa kita perangi gitu ya, tidak terjadi lagi karena ada hal-hal mendasar yang penting dan mendalam yang berkaitan dengan posisi perempuan dan anak. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat berdiskusi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak atas undangannya. Saya senang banget hari ini saya bisa share sedikit pengalaman dari lapangan ya tentang topik yang sangat penting saya pikir. Dan terima kasih banyak atas undangannya. Mungkin sebelum mulai saya mohon maaf karena bahasa Indonesia saya masih limited ya, masih sederhana dan dasar. Jadi saya akan coba semaksimal saya untuk membahas materi ini dengan cara yang clear. Saya share screen. Ya, oke. Yes. Topik tentang sunat anak perempuan ya adalah isu yang sangat sensitif. Jadi sebelum mulai, topik ini bisa ya menimbulkan reaksi emosional yang kuat. Hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana perspektif antropologi sebagai etnografer bisa ya kasih ke kita banyak data, banyak perspektif untuk mengerti topik ini dari beberapa perspektif. Seperti tadi Ibu menyebut, tidak hanya dari perspektif budaya, tetapi juga dari perspektif adat, budaya, agama, ekonomi, sosial, gender. Dan saya pikir untuk bisa memahami ini, kita butuh sedikit sejarah, hukum internasional tapi juga nasional, tetapi juga memikir ya sedikit brainstorming tentang bagaimana kita sebagai meneliti bisa approach topik ini supaya kita bisa mendapat ilmu yang cukup luas untuk bisa memahami dan kasih mungkin ke policy maker beberapa materi data untuk melawan topik ini dengan cara yang baik. Jadi saya mohon maaf, kita di sini mengakui bahwa setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda terkait isu ini. Dan saya mendorong ya untuk mendekati diskusi ini dengan rasa hormat, empati, dan tanpa menghakimi ya. Sebagai antropolog ini sangat penting karena kalau kita turun ke lapangan dengan oh ini tidak baik, ini tidak bagus, di sini kita bukan di sini untuk bilang ini baik atau bagus, di sini untuk belajar apa dampaknya ya. Apa dampaknya dan nanti itu policy maker akan ambil keputusan untuk melawan atau coba cari solusi untuk mungkin transformasi praktik ini tanpa melukai tubuh anak tersebut ya. Sebelum mulai juga kita perlu ya sebut beberapa dampak dari praktik ini. Dampak yang pertama ya dampak fisik ya. Infeksi ya, proses pemotongan alat kelamin perempuan sering dilakukan tanpa standar medis yang tepat dan itu meningkatkan risiko infeksi termasuk tetanus, sepsis dan beberapa infeksi. Itu juga bisa menyebabkan merasa sakit yang sangat intens selama dan setelah prosedur, tapi juga setelah ya, selama hidup ya sepanjang hidup perempuan itu bisa ada rasa sakit yang parah sampai perempuan itu sudah dewasa dan lain-lain. Ada juga masalah buang air ya.
bekas luka yang tidak sembuh dengan baik, dapat menyebabkan masalah dengan buang air kecil atau menstruasi, atau kalau ada hubungan intim, itu semuanya. Bisa juga ada komplikasi saat melahirkan. Em, Banyak kasus itu di mana ada komplikasi, termasuk robekan perineum, ya beberapa yang sangat juga parah. Nah, ini kan dampaknya dampak yang fisik. Ada juga dampak psikologis, ya, karena ini bisa menjadi itu trauma emosional. Karena prosedur ini em, yang sangat mendalam, bisa itu kasih depresi, gangguan stres, PTSD, dan masalah dengan citra tubuh perempuan. Gangguan juga seksual. Banyak perempuan yang mengalami sunat tidak ada libido, tidak ada rasa sakit selama hubungan seksual, dan lain-lainnya. Jadi dampak fisik, dampak psikologis, dan juga dampak sosial dan kultural, yaitu termasuk gender ya. Karena nanti kita akan juga bahas ada beberapa diskursus yang menggilat, gilat, melegitimasi praktik ini dengan mau kontrol ya tubuh perempuan, seksualitas perempuan, dan itu akan memperkuat norma-norma patriarkal yang merugikan perempuan. Jadi ini sangat sangat penting. Dan isolasi sosial, ya, karena ada di beberapa, nanti kita bahas tentang Indonesia, tapi saya akan kasih sedikit contoh ya tentang negara yang lain, termasuk Prancis, tapi negara-negara di Afrika. Ada juga perempuan yang tidak disunat itu kadang-kadang itu bisa kena stigma ya sebagai tidak suci, yang tidak akan menikah, dan lain-lain. Jadi ini sedikit disclaimer ya sebelum mulai untuk kita bisa approach topik ini dengan memahami ya ini topik yang sangat penting, dan aspeknya eh, ya termasuk itu banyak sisi ya. Nah, kita mulai aja masuk ke terminologi sunat perempuan. Nah, kalau kita mau bicara tentang sunat perempuan itu harus itu mengerti bahwa istilah itu adalah istilah yang berlapis, ya. Itu biasanya sunat perempuan itu kata yang sangat terkenal di dalam masyarakat. Akan sebut ini, oh ini sunat perempuan, ya. Tetapi ada apa di belakangnya, ya. Jadi sunat perempuan istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada praktik pemotongan atau pengurangan atau melukai bagian tertentu pada alat kelamin perempuan. Jadi ini juga kan banyak praktik. Kalau di dunia internasional biasanya ada praktik yang di mana bibir perempuan itu akan dipotong atau klitoris akan diambil juga itu semuanya. Tapi sunat perempuan itu tidak hanya memotong semuanya, tapi hanya itu ambil jarum aja dan keluarin darahnya, itu sudah termasuk sunat perempuan, dan itu sebenarnya itu sudah kekerasan terhadap tubuh perempuan atau tubuh anak perempuan tersebut ya. Dan kita itu sangat penting untuk mengerti itu lapisnya, semua praktiknya, tanpa memikir atau menjudge, oh ini nggak apa-apa sebenarnya kalau di kebanyakan kalau di Jawa Timur atau Barat itu hanya ambil jarumnya dan itu hanya darah yang keluar, nanti akan sembuh babynya. Bukan, itu juga sama ya, itu sama itu kekerasan. Of course, kita nggak bisa bikin hierarki ya antara kekerasan tersebut, tetapi itu juga termasuk kekerasan. Kenapa itu dipanggil sunat perempuan? Dalam bahasa Arab, sunnah artinya itu tindakan hukum terkait dengan amal ibadah yang dinilai baik atau dianjurkan karena membuahkan pahala kebaikan. Sementara dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, sunat bisa bermakna lain ketika diartikan sebagai tindakan memotong. Ya, misalnya itu kata korupsi dikiaskan menjadi dana yang disunat atau dipotong, atau dalam dunia peradilan, hakim yang curang ada yang dituduhkan sebagai hakim yang menyunat putusan. Nah,
Kenapa saya juga menjelaskan ini? Karena kan ada juga misunderstanding, ya, salah paham dari kita pikir, oh, sunat perempuan kalau kita turun ke lapangan banyak orang akan bilang, ya kan itu wajib dalam Islam, wajib kan itu sunnah gitu. Tapi sunat itu ada sedikit berbeda. Jadi nanti kita akan kembali ke diskursus dalam agama, tetapi juga dengan masyarakat itu ada communication. Kalau istilah resmi PBB untuk pemotongan alat kelamin perempuan yang mencakup berbagai bentuk pemotongan atau pengurangan alat kelamin perempuan. Dan untuk kebutuhan advokasi pada tahun 97 beberapa lembaga mendefinisikan FGMC, ya, female genital mutilation or cutting, sebagai penghilangan sebagai atau seluruh bagian luar kelamin perempuan atau perlukaan lainnya pada organ kelamin perempuan untuk alasan non-medis. Kalau di Indonesia ada juga istilah P2GP, pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan. Dan saya pikir ini penting juga tambah kata perlukaan untuk ya seperti saya menyebut tadi, untuk masuk semua tipe kekerasan atas tubuh perempuan itu. Ya, jadi definisi P2GP ini dipakai untuk menghindari anggapan bahwa upaya menghapuskan praktik menyutat klitoris itu sebagai tindakan yang anti sunnah dalam definisi agama, seperti saya jelaskan tadi. Banyak ya orang biasanya ya itu common opinion pikir bahwa itu sunat perempuan hanya simbolik aja, ya. Jadi ada upacara, ritual, seremoni di mana sunat perempuan akan diproses. Dan di dalam masyarakat banyak yang masih anggap isu ini tidak terlalu penting karena di sini hanya simbolik aja. Mungkin banyak orang juga akan bilang, ya beda ya sama beberapa negara, kalau di Mesir atau kalau di Ethiopia, ini hanya simbolik aja. Tetapi kita perlu ingat bahwa data menyebut bahwa 51% perempuan Indonesia itu disunat. Jadi one woman on two. Sangat besar ya. Kalau itu hanya simbolik itu sangat besar. Makanya kita butuh perspektif yang lebih komprehensif yang akan coba memahami prosedurnya, kenapa fenomena ini masih diteruskan, dan semua dinamika sosial, ekonomik, politik dari perspektif budaya, agama, kita perlu juga membahas ini. Kalau kita melihat sedikit dalam sejarah ya, sumber tentang sunat perempuan. Sebetulnya ada beberapa sumber yang ini menarik juga karena ini sumber sejarah ya, jadi itu catatan sejarah yang ditulis dari beberapa orang, waktu itu lebih orang barat ya. Dan sumber ini saya suka melihat sumber ini seperti mereka dulu seperti antropolog, tapi karena antropologi belum terlalu muncul, jadi mereka mendeskripsi fenomena ini. Dan kenapa mereka catat, kalau mereka melihat ini di abad 17 atau 19 atau 20, itu berarti untuk perspektif orang tersebut, meskipun mereka dari barat, itu sunat itu adalah sesuatu khas dari budaya di negara di Indonesia ya, di Nusantara zaman itu. Yang pertama ada catatan dari Nicolas Vergès. Dia adalah misionaris Jesuit
yang meneliti di Makassar. Eh, Dia itu kalau di catatannya itu yang saya yang apa yang menarik adalah dia itu menulis bahwa oh rakyat Makassar berbeda dengan orang Turki dari perspektif sunat perempuan dan dia itu emphasize ya bahwa sunat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi tadi ada juga di introduksi ada yang bilang dari pihak laki-laki, oh ternyata masih ada ya sunat perempuan gitu. Nah, ini mungkin satu sumber di mana kita dari dulu ya, dari zaman abad 17 ada sesuatu yang menarik itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi dulu dilakukan antara grup perempuan yang di sunat perempuan anak perempuan tersebut, tapi tidak terlalu itu seperti rahasia ya. Nanti kita akan lihat bahwa ini rahasia ini sekarang sudah ada pesta, sudah dirayakan. Jadi itu juga ada proses berkembang di ini. Jadi dalam studi etnografis memang banyak yang mendeskripsi ya upacara tersebut, tapi ada juga kacamata orientalis ya. Mereka itu melihat ini kadang-kadang seperti praktik yang tunjukkan bahwa masyarakat belum developed atau belum civilized atau ini. Jadi kita juga harus hati-hati dengan sumber ini, hanya ambil yang kita perlu, tetapi juga remove orientalist perspektif dari mereka. Ada juga deskripsi sunat perempuan di Surakarta dari Winter. Dia itu membahas bahwa biasanya itu anak perempuan usianya itu 6 atau 7 tahun. Dan dia itu mendeskripsi prosedurnya. Jadi dia itu mencatat bahwa bagian klitoris yang dipotong dibungkus dengan sepotong kecil kunyit dalam kain katun, lalu dikubur di bawah potong pohon kelor. Jadi kita bisa mengerti dari upacara ini ada juga banyak aspek dari budaya dan setiap elemen kunyit itu ada simbol ya. Ditaruh di dalam kain kotun itu adalah simbol. Dan kenapa itu dikubur di bawah pohon kelor? Mungkin masyarakat juga percaya bahwa kalau dikubur di sana itu nanti anaknya akan ada jadi perempuan yang bla 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 bla. Jadi ini semuanya sebenarnya diskursus gender ya, dan semuanya itu ada simbol. Jadi sebagai antropolog kita harus memang mengerti ya, perhatikan apa meaningnya, apa maknanya. Dan kalau kita mau melawan, harus juga mengerti ini supaya kita mungkin bisa cari solusi untuk ya mungkin keep beberapa hal yang positif dari seremoninya, doanya, atau tapi tanpa melukai alat kelamin itu, tanpa touch this part of tubuh perempuan. Jadi ini sangat penting juga. Ada juga studi dari Shrik yang lebih recent 1922. Dia mencatat berbagai praktik sunat perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Dan apalagi peran dukun perempuan. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang peran dukun perempuan itu sangat penting di upacara ini. Dan dia sama emphasize bahwa ayah dan kakek diperbolehkan hadir. Dan dalam banyak kasus sebagian kecil klitoris di bagian atas dipotong, diurus atau disentuh dengan berbagai alat seperti pisau bambu atau gunting khusus, dan biasanya ditekan dengan kunyit lagi ya untuk mencegah infeksi ya. Ini dari sumber-sumber sejarah. Dari sumber-sumber ini kita bisa mengerti bahwa makna sunat ya di dalam diskursus itu ada satu hal yang sangat konsisten itu Islam ya.
Jadi itu mulai dari syarat Muslim, interpretasi sunat sebagai persyaratan untuk menjadi Muslim, ya, simbol konversi, dan itu penanda identitas Islam. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa agama itu eh, bukan apa itu namanya? Bukan the main reason, ya, bukan alasan yang pertama, eh, dan untuk praktik sunat perempuan. Karena sunat perempuan itu adalah masuk dalam ritual lainnya. Jadi biasanya eh, dilakukan di akikah, ya. Jadi sering dikombinasikan dengan ritual akikah yang merupakan tradisi potong rambut baby setelah kelahiran, atau bersih pusar. Jadi beberapa ritual dan mereka itu masuk sunat perempuan dalam ini. Kenapa saya juga ingatkan ini? Karena kalau kita bahas tentang ritual, ada power dinamik, ya, ya. Kita meningin itu menjaga tradisi, ya. Dan kalau kita hanya turun ke kampung ini atau ke kota ini dilarang, ini nggak bagus untuk tubuh anak perempuan ini parah banget. Ya tapi ada satu tokoh yang penting, dukun, ya. Kan dukun biasanya kan juga itu secara ekonomi kan she's making a living, ya. Jadi dia itu memang itu duitnya dari acara tersebut. Nanti kasihan itu dukunnya, apa dia akan menjadi apa itu di masyarakatnya atau di desanya atau di tempatnya. Ini yang pertama. Kedua itu biasanya itu dari orang tua yang masih mau anaknya perempuannya itu disunat itu, atau juga rasa bangga, ya, ada pesta dirayakan, dan juga ada envelope-envelope-nya yang dikasih. Jadi ini juga penting. Ada juga dalam ritual tersebut rasa takut kalau anakku nggak disunat, mungkin nanti akan menjadi perempuan yang tidak solihah, ya, dalam mungkin bahasa yang Indonesia tidak solihah, ya, yang akan mungkin free sex atau lain-lainnya. Nah, ini semua diskursus itu kita ngerti itu dari banyak perspektif tersebut. Kalau kita juga bahas tentang sunat perempuan, ini ada peta, ya, dari Afrika. Kita bisa melihat juga bahwa banyak negara yang masih mempraktik, ya, dan the biggest of them, ya, Mesir, Sudan, Somalia, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone. Untuk membuat data ini juga cukup sulit karena masih banyak yang melakukan praktis ini dengan cara yang rahasia, ya, tidak mau di di dibahas atau dikasih tahu, tapi mereka percaya itu bahwa itu sangat penting. Dan satu contoh dari Prancis juga, ya, ini saya kasih melihat peta dari Afrika, tapi satu kasus yang sangat besar itu di Prancis adalah anak migran, ya, asli dari Senegal atau beberapa negara, ya, di Chad, di Niger juga, yang lahir di Prancis, besar di Prancis, tapi orang tuanya itu dari negara di mana budaya ini masih ada, ya. Dan kalau musim libur, biasanya itu mereka kan mudik, ya, mudik ke ke negaranya. Dan banyak testimoni dan sekarang banyak organization juga dari perempuan tersebut, di mana mereka cerita bahwa waktu mereka umur ini juga menarik bahwa tentang definisi anak, ya, karena banyak juga yang mempraktik ini umur 12 tahun. Jadi bayangin, ya, seberapa traumatik ini bisa it can be. Jadi mereka pulang
dikirain libur aja, terus satu pagi ada tante atau ibu-ibu dari desanya yang datang dan yang memotong ya klitorisnya full atau bibirnya yang full. Em, dan habis itu nggak dibersihin lukanya juga, jadi bisa bayangin juga rasa bagaimana. Dan habis itu mereka itu pulang ke Prancis ya harus lanjut hidup seperti biasa dan eh, masalah yang sangat tabu. Jadi sekarang pemerintah di Prancis sudah mulai membuat program, beberapa program untuk raise awareness ya tentang bagaimana praktik ini sangat bahaya. Tetapi awalnya itu awarenessnya itu tidak sampai ke keluarga-keluarga tersebut. Kenapa? Karena kan ini apalagi kalau migran keluar dari negaranya, eh, seringkali itu ada tendensi mereka takut tradisinya hilang, ya. Mereka masih mau menjaga tradisinya, adatnya, agamanya, tanpa kadang-kadang itu mengerti ini adatnya apa atau budayanya apa dari mana gitu. Jadi awalnya itu pemerintah Prancis itu mulai beberapa program raise awareness ini nggak boleh kalau kalau dokter melihat ini orang tuanya itu bisa dihukum. Tetapi lama-lama itu semenjak 2020 sudah ada pembahasan yang lain bahwa itu harusnya itu korban yang raise awareness dan mulai advocate tentang ini karena suaranya karena mereka dari budaya ini lebih sampai ke keluarga-keluarga kita seperti ini. Ada banyak faktor ya. Eh, biasanya kan faktor usia, agama, pendidikan, tetapi juga biasanya kan mulai dari mitos. Dan tradisi hingga alasan sosial dan agama. Di beberapa komunitas, keyakinan tentang klitoris sebagai ancaman bagi laki-laki dan bayi baru lahir menyebabkan praktik ini. Dan alasan lainnya itu meliputi menjaga kebersihan, kontrol atas seksualitas perempuan, dan menjaga kehormatan keluarga. Ya, ini mungkin lebih dari internasional itu honor ya, honor itu sangat penting ya. Jadi untuk menjaga kehormatan keluarga. Meskipun tidak ada dasar agama, ya, eh, banyak komunitas menggunakan sunat perempuan sebagai cara menjaga keperawanan dan kesucian. Eh, dan kita juga di dalam diskursus tentang sunat perempuan bisa melihat itu ada perkembangan yang mulai dari tahun 80-an, 90-an ya. Zaman itu kan di tentang wacana Islam itu didominasi oleh kajian yang lebih konservatif, yang mulai lebih eh, pay attention ya tentang seksualitas perempuan, domestikasi tubuh perempuan, dan sunat perempuan yang dulu itu alasannya lebih ke tradisi, mitos, ritual untuk menjaga anaknya itu mulai berubah ya, mulai berubah dan menjadi itu alat untuk kontrol ya tubuh perempuan. Dan ini eh, kita bisa melihat ada beberapa fatwa ya. Satu fatwa 1960-an eh, dari Ahmad Sharabashi, dia merekomendasikan prosedur khitan perempuan yang ringan ya. Dan pandangan ini menenangkan pada minimalitas intervensi dan menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan bahaya. Ada juga fatwa dari Yusuf Al-Qardawi, eh, dia juga itu mengusulkan bagian kecil. Nah, sama ya, tanpa tanpa minta persetujuan orang tua dan yang lain-lain. Em, dari fatwa ini adalah
tendensi ya untuk minimalisir praktik ini ya. Ini nggak apa-apa, itu cuma bagian kecil aja gitu. Nah, tapi kalau nggak memang kalau tidak di cut semuanya tuh untuk apa? Ya, alasannya itu apa secara agama eh, atau adatnya. Nah, alasannya itu ini mulai menjadi lebih ke untuk menjaga seksualitas dari perempuan. Dan at the same time, ini mulai muncul, tapi di waktu yang sama itu ada perhatian internasional dan perdebatan yang semakin banyak. Di tahun 94-95, isu sunat perempuan muncul dalam konferensi di Kairo, nah, di Beijing. Ada peserta dari berbagai negara, terutama Afrika dan Asia, dan mulai itu mengangkat keprihatinan tentang praktik ini. Eh, Konsekuensinya ada juga beberapa program yang mulai eh, dari PBB, tapi juga dari banyak lembaga yang lain. Dan ini sangat penting karena program tersebut itu dengan niat yang baik, mau itu menjaga eh, kebersihan, resiko infeksi. Jadi orang karena mengerti, oh ini bisa bahaya ya kalau dukun aja yang potong atau lanjut prosedur ini, lebih baik kalau kita buka klinik kesehatan supaya kan bersih ya, supaya bersih, steril, nggak ada resiko infeksi. Tetapi, nah, saya mau minta ini, kalau ada dukun, masih ada yang hanya pakai jarum kan, fit, darahnya keluar. Tapi kalau ke klinik, kalau ke surgeon, kalau ke bidan, mereka tahunya apa? Potong, potong semuanya tanpa ada juga ilmu bagaimana prosedur ini. Jadi sebetulnya perempuan yang disunat dari tahun 90-an, awal 2000-nya itu dampaknya ke dalam tubuh mereka, dalam vagina mereka itu sangat parah, lebih parah dilakukan di klinik ternyata daripada sama dukun yang ada di desa. Nah, ini kenapa? Karena kurang ada ilmu dari antropologi atau yang dari lapangannya untuk benar-benar tuh mengerti prosedurnya ini bagaimana. Jadi kadang-kadang ada niat dari PBB, dari program internasional untuk membantu, tapi itu ternyata itu lebih parah lagi ya. This is why itu sangat penting untuk mendekati setiap komunitas dan untuk mengerti alasannya, prosedurnya, semuanya supaya bisa itu membangun program yang relevan, yang cukup relevan. Kalau di Indonesia sudah ada banyak inisiatif ya. Tahun 2009 ada delegasi LSM di sidang umum PBB melaporkan praktik sunat perempuan sebagai bentuk kekerasan. Jadi itu seperti turning point ya. Dan semenjak itu ada juga banyak kegiatan yang lain, termasuk fatwa, dan yang paling menurut saya itu eh, paling penting itu adalah kerjaan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Mereka itu 2022 keluar fatwa yang bilang bahwa pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis terbukti memberikan dampak madlarat kepanjangan bagi perempuan dan itu haram, dan mereka itu kasih rekomendasi untuk negara supaya mereka adopsi banyak measure tentang ini. Jadi saya pikir fatwa ini penting. Kenapa? Karena fatwanya itu Udah ada orang di rumah didiseminasi. kan mama di anu Ibu di di mana? dinding. Ya kan? Mm-mm. Ya ada orang sebelum seperti. Boleh di mute? Ya, thank you. Diseminasi itu di beberapa lapis ya, dari lapis aktivis, lembaga, tetapi juga di lingkungan pesantren
yang itu lebih di dalam desa, di beberapa juga desa. Jadi diseminasi tentang sunat perempuan cukup menarik. Saya pikir saya sudah bicara terlalu lama dan banyak. Saya mohon maaf, mungkin saya akan conclude di sini dan kita buka session question answer. Terima kasih banyak for your attention. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Samia. Kami jadi dapat ilmu dan pemahaman baru. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di chat box. Oke, saya Pak Eko Haryanto. Terima kasih Kak Sania. Bahasa Indonesianya bagus banget, saya ngerti banget yang dijelaskan. Terima kasih. Ah, Masih pagi, Pak. Brain saya masih frozen, maaf. enggak, tapi bagus. Saya paham banget, jelas kok. Ya, mungkin Terima hanya kasih. mungkin komen saya juga mungkin bukan ahlinya ya, cuma ada sedikit aja terkait dengan istilah ya, konsep termsnya itu. Jadi tadi di awal kalau nggak salah ada slide mengkaitkan kata sunat itu dengan di bahasa Arabnya kan sunnah ya. Sunnah itu kan perbuatan yang kalau dilakukan memperoleh pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah itu agak berbeda pengertiannya dengan sunat, beda. Setahu saya ini mungkin mungkin mohon dicek lagi, mungkin kasannya lebih lebih tahu. Setahu saya kalau pengertian sunnah itu adalah membedakan ya konteks suatu tindakan ya itu sebagai hukumnya itu wajib, sunnah atau makruh atau mubah itu ada konteksnya agak beda dengan pengertian sunat sunat dalam konteks sunnah beda. Kata yang tepat sebenarnya tadi sempat saya lihat ikutin di penjelasan itu terkait dengan term atau istilah kitan. Kitan itu kata ya memang itu lebih tepat dengan sunat. Sunat itu tindakan untuk memotong bagian kelamin ya. Kalau laki-laki kan bagian ujungnya itu. Nah untuk perempuan saya terus terang aja juga baru tahu setelah ngobrol dengan Mbak Trul itu kemudian saya coba browsing pahami. Itu agak beda ke Sania mungkin agak beda ini konteks-konteks hukum itu sunnah itu terkait dengan apakah suatu tindakan itu wajib dilakukan. Kalau wajib kan kalau tidak kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan menjadi dosa. Tapi kalau sunnah dalam pengertian Islam kan kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau makruh itu kan dilakukan atau tidak dilakukan nggak ada masalah itu sebenarnya. Nah ini konteksnya beda. Mungkin kata-kata mungkin mohon dikaji ulang yang terkait pengertian sunat dalam konteks bahasa Arab yang kaitkan dengan itu tadi. Kayaknya lebih tepat ini konteksnya dalam konteks kalau di kami, ya saya tinggal di Jawa Timur, khususnya di Tuban, Kabupaten Tuban itu istilahnya bergantian. Kadang-kadang menggunakan istilah sunat, kadang-kadang menggunakan istilah kitan. Nah, itu saja mungkin mohon untuk lebih mempertegas term ya istilah sunnah dalam konteks agak-agak beda ini yang tadi di awal banget itu tadi saya kayaknya agak nggak pas kalau itu dalam kalau dikaji dalam konteks Islam itu aja itu komen saya aja terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, memang tadi mungkin saya salah bahasa, tapi yang saya mau menjelaskan itu bahwa itu adalah misunderstanding Oke, oke. dari kata sunat. Tapi memang saya, ya itu terima kasih banyak karena you complete my words. Yang saya mau menjelaskan itu bahwa kan kalau kata terminologi sunat kan terkenal di masyarakat itu di seluruh Nusantara. Ya, Kalau khitan itu saya juga setuju, tapi tidak di semua daerah mereka itu sebut itu khitan. Makanya saya ambil terminologi dari sunat, tapi ya saya setuju itu beda. Kalau sunnah kan itu memang itu lebih ke hukum Islam dari eh, eh, apa ya, kompilasi ya, kompilasi eh, fiqh beberapa fiqh Islam di
di dunia Islam tentang apa yang makruh atau yang boleh atau saya juga setuju. Tapi kenapa tadi saya menyebut ini untuk emphasize itu ada misunderstanding di dalam masyarakat bahwa itu sunat sunat apa gitu. Nah, itu. Tapi terima kasih ini sudah lebih jelas. eh, thanks to you. Ya, Jadi terima kasih. nggak apa-apa. Cuma ada yang Ya, nggak pas aja sih. Nggak salah, cuma nggak ya, pas. ya, ya, nggak pas. Betul. Ya, Mm-mm. terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Perkenalkan saya Edo, juga mahasiswa juga nih, ngambil antropologi geografi ya. Sebenarnya pengen nanya secara makro aja sih ada dua hal. Untuk Samia, eh, sunat perempuan ini dalam konteks populasi Indonesia, apakah selalu berkaitan dengan agama Islam atau ada kaitannya dengan eh, Hindu Hindu? Karena sebelum masuknya Islam ada praktik-praktik juga yang berkaitan sama kikir gigi, sunat juga. Contoh kayak di Maluku itu ada populasi Islam yang juga masih kikir gigi, misalkan gitu. Apakah ini berkaitan selalu dalam konteks populasi Indonesia, selalu ke agama Islam atau ada praktik-praktik Hinduisme atau DNA-DNA praktik kebudayaan sebelumnya? Lalu yang kedua, penasaran untuk ini aja sih, untuk kriminologi terapan ya. Karena kalau misalkan di antropologi terapan itu kan misalnya kayak eh, bisa secara real gitu dari kaitan budaya misalkan kerjasama dengan penggabungan dukun dengan bidan di rumah sakit. Tapi saya sendiri penasaran sih kalau misalkan sebagai kriminolog gitu ya dari kasus kayak kayak sunat perempuan ini tuh apa yang bisa dilakukan gitu sebagai kriminologi terapan. Nah itu mungkin nggak tahu pertanyaan untuk siapa ya, tapi penasaran aja saya di situ sih. Terima kasih dan mantap sekali. Terima kasih banyak, Mas Edo. Em, untuk pertanyaan yang pertama itu sangat menarik ya. Karena kalau kita melihat upacaranya, ritualnya ya di beberapa tempat, memang di dalam kalau di Sunda, di beberapa daerah itu ada elemen-elemen sebenarnya dari budaya Hindu Buddhisme ya, dari seperti simbol kunyit atau simbol kita itu dikuburkan di di bawah pohon, kan itu ada juga elemen seperti di banyak ritual Islam di Nusantara, kan ada memang itu beberapa elemen dari tradisi agama dan budaya Hindu-Buddhis. Memang itu ada. Jadi itu jadinya itu satu aja. Tetapi saya karena kajian saya itu lebih ke Islam, saya belum melakukan penelitian tentang komunitas Hindu yang masih mempraktik ritual ini. Ini saya pikir pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau ada orang yang tahu bisa di-share. Tetapi saya tahu di beberapa negara di Afrika ada banyak juga komunitas Katolik, Kristen yang masih lakukan juga sunat. Jadi memang gitu kalau kita melihat ya tradisi khitan perempuan atau sunat perempuan itu eh, saya pikir itu in between so many layers ya. Sangat seperti saya coba menjelaskan tadi, ada juga faktor ekonomi itu yang sangat dasar ya, yang kita kadang-kadang nggak, kok bisa ya itu babynya itu disunat, tapi untuk hanya untuk menerima envelope. Tapi ya kan kita sebagai orang tua kan suka juga envelope, itu membantu kita di dalam ritual ini. Jadi kita juga harus melihat beberapa alasan dari ini. Kalau saya tahu itu di Ethiopia banyak juga komunitas Katolik. Kalau Hindu saya belum belum kaji, tapi saya pikir this is a very interesting question that mungkin orang lain yang hadir di sini bisa membantu jawab. Kalau dari saya bukan kriminolog, em, jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan kedua, tapi memang mungkin dari saya pikir itu sesuatu yang sangat penting dan urgent to do ya dari sisi ya aktivisme lembaga hukum
Yang pertama itu untuk memahami fenomena ini bukan dari satu perspektif aja, tapi dari banyak perspektif. Dan kita bisa juga memahami bahwa itu setiap masyarakat, setiap komunitas itu butuh ritual tersebut ya, karena itu ritualnya itu dari lahir besar. We need rituals in life. Di Barat pun kita masih merayakan Valentine's Day ya, itu kan kita butuh ritual tersebut ini. Setuju atau enggak ya, bukan urusanku, tapi masih butuh ritualnya. Nah, kita juga bisa shift mindset kita untuk tidak hanya bilang ini dilarang, udah nggak boleh. Karena kalau orang masih mau sunat, pasti mau di dapur atau di mana di luar itu masih akan lanjut ini. Tapi untuk mungkin berubah mentalitas terhadap ini dan raise awareness tentang dampaknya, mungkin yang kita bisa keep seremoninya, upacaranya. Doa masih boleh, mandi pakai air dan mawar itu masih boleh, tapi itu aja raise awareness tentang tidak boleh melukai, potong atau ini. Karena saya pikir juga kan dukun punya otoritas ya, dan banyak orang tua masih butuh blessing, masih butuh ini dari ini. Jadi mungkin ini satu ide yang bisa disupport, tapi dukunnya mungkin ditrain ya, dikasih pelatihan untuk raise awareness tentang dampaknya, kenapa ini bahaya, dan supaya itu kita bisa tanpa datang dengan ini sangat apa ya, dominan ya, itu datang oh ini dilarang, tetapi mungkin kita bisa berubah. Ini satu ide aja, tapi ini satu ide juga yang kita share dalam banyak organisasi perempuan, lembaga untuk hal ini. Semoga membantu, tapi sekali lagi saya bukan kriminolog, jadi mungkin ada yang lain yang bisa membantu saya. Mungkin Mbak Tindu mungkin bisa dikasih komen. Dari Mas itu pertanyaan yang memang selalu itu Mbak Tindu. Kalau orang dari luar, ya bukan dari kriminologi, orang awam pun begitu nanya, ini ada problem terkait kriminologi, penyebabnya apa? Tadi udah Mbak Kak Sania udah jelas. Tapi pertanyaan akhir selalu, bagaimana penanganannya? Bagaimana pencegahannya itu selalu. Tapi ini memang agak kurang Mbak Tindu. Kita ini mungkin Mbak Tindu karena memang ahlinya, pakarnya anak, dan juga tahu banget perempuan dan sangat berpengalaman terkait dengan kebijakan. Ini kan udah ngomong di level kebijakan ini makro. Mungkin mohon bantuannya Mbak Tindu, mungkin lebih paham Mbak Tindu. Oke, baik. Pak Edo untuk Pak Edo lagi, aku kaget. Memang praktek untuk kebijakan itu kalau di Indonesia jalannya panjang ya. Misalnya mau bicara tentang yang gampang dan masalahnya terlihat nyata. Ini misalnya pengalaman saya ketika mengadvokasi kepemilikan akta kelahiran. Itu kan halnya kelihatan gitu ya, bentuknya apa gitu ya. Dulu pemerintah berasumsi bahwa kenapa banyak anak tidak punya akta kelahiran karena orang tuanya malas mengurus gitu ya. Itu kan bias kelas banget ya. Nah, kami pada waktu itu di Puskapa melakukan riset kenapa kepemilikan akta kelahiran ini sangat rendah gitu. Ternyata pertama kepemilikan akta kelahiran itu berhubungan dengan sejumlah dokumen lain. Jadi ada syarat dan ketentuan yang begitu rumit. Jadi kalau di negara lain anak baru lahir itu kan sudah bisa langsung dicatatkan telah lahir dari dari orang tua, bukan orang tua tapi dari laki-laki dan perempuan bernama ini, lepas dia kawin atau tidak. Tapi kalau di Indonesia itu harus punya surat kawin. Surat kawin persyaratannya harus punya kartu keluarga. Kartu keluarga nanti ada KTP, jadi berlapis sehingga kemudian orang miskin itu nggak punya kesempatan anaknya untuk punya akta kelahiran. Nah, kalau mau bicara soal sunat, dari situ saya belajar dan teman-teman belajar bahwa kebijakan di Indonesia itu nggak berbasis bukti. Jadi lebih pada apa yang dipikirkan oleh pejabat yang dia anggap itu ide dia gitu ya. Kan di sini berlomba-lomba mau punya legasi bahwa itu ide dia, tapi basis
kebijakan itu berbasis bukti belum ada. Itu yang pertama. Nah, kemudian pemerintah waktu itu bilang biayanya kan murah. Murah itu kalau kita kelas menengah. 50.000 itu murah, tapi bisa dibayangkan layanannya tadi soal akta kelahiran segampang itu adanya di kabupaten. Sementara saya tinggal di pedalaman. Dan yang mengurus itu ternyata perempuan, kewajiban itu. Habis melahirkan 40 hari ada mitos nggak boleh keluar rumah, tapi harus ngurus akta kelahiran. Akhirnya pakai calo. Dan karena birokrasi panjang tidak bisa selesai 1 hari, maka kemudian jadi biayanya tinggi, bolak-balik bayar calo ya. Nah, ini yang kita lihat perspektif cara pandangnya itu berbeda. Nah, kalau yang untuk sunat perempuan, saya memang tidak mendalami isu ini secara khusus. Tapi tadi contohnya misalnya intervensi pada Kementerian Kesehatan gitu ya. Yang saya pernah coba di Jakarta, saya coba bawa ketika saya punya anak kecil, saya tanya ke dokternya, "Dok, boleh nggak disunat?" gitu. Saya pura-pura saya mau sunat gitu ya buat anak perempuan saya. Jawaban dokternya itu apa namanya, Ibu baca konvensi hak anak itu nggak boleh gitu. Artinya yang tahu hanya dokter-dokter di kota besar. Tapi begitu saya pergi ke Solo gitu ya, ya silahkan aja Bu, kami menyediakan layanan itu. Beda gitu. Jadi tadi kebijakan berbasis bukti mungkin itu yang bisa kita anjurkan. Nah, isu seperti ini perjalanannya panjang, harus dikawal terus-menerus dan kita sebarluaskan. Tadi yang akta kelahiran itu salah satunya kemudian tawaran kami pada waktu itu adalah membuat layanan terpadu keliling. Jadi mobil layanan ke desa untuk memberi layanan bersama-sama akta kelahiran, akta perceraian. Karena ada yang nggak bisa. Jadi kan di desa kadang ada orang menikah cerai itu berkali-kali. Jadi dengan suami yang pertama punya akta cerai, dengan suami yang kedua nggak ada, sehingga anak yang lahir dengan perkawinan yang ketiga nggak bisa punya akta gitu. Jadi pengadilan layanan agama, kemudian dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Nah ini mungkin agak nggak konteks, tapi ide ini kemudian didengar oleh caleg di daerah Jawa Barat. Calegnya ini menurut saya pinter. Dia menemui kami terus nanya caranya gimana. Akhirnya dia nggak kampanye. Tapi pada waktu dia kampanye, dia bilang, saya akan bantu pengurusan apa namanya akta kelahiran untuk anak-anak yang sampai usia berapa gitu belum punya akta kelahiran, didaftarkan. Jadi dia menang dengan program apa namanya yang dibuat tadi gitu. Ya kalau saya sih pada waktu itu nggak masalah gitu kan, yang penting penerima manfaatnya gitu. Itu mungkin contohnya tidak menjawab langsung, tapi sebetulnya kita perlu mengintervensi siapa yang bisa menjadi mitra kita, dan kemudian pendampingannya itu memang nggak bisa sebentar gitu, harus jangka panjang dan berlapis, terutama ketika tokoh yang kuncinya itu berpotensi buat dipindahkan. Misalnya kalau anggota kepolisian udah bagus-bagus, totonya dia pindah tugas gitu. Mulai lagi dari nol. Nah, kalau ada organisasi masyarakat yang bisa membantu, kita bisa bantu, bisa ada di sana gitu. Tapi memang kegiatan semacam ini ketika programnya habis, kemudian dicek lagi, biasanya juga suka sekali hilang karena kemudian partai politik atau apa berubah ide gitu. Tapi kayaknya sekarang ada rembuk desa, kita bisa masuk lewat program-program di rembuk desa. Itu sih mungkin pengalamannya nggak langsung menjawab, tapi gambarannya kenapa ide ilmuwan dan praktek baiknya itu nggak bisa jalan simsalabim gitu ya. Dari Galaxy A22. Maaf nggak tahu namanya siapa ya. Izin bertanya, saya waktu kecil disunat oleh dukun. Kata ibu saya, dipotong sedikit saja sebagai syarat kami orang Islam. Dampaknya sampai sekarang tidak ada karena saya tetap punya anak.
apakah ada contoh dampak yang lebih buruk ketika seseorang perempuan disunat oleh dukun atau oleh medis di tempat lain? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang itu eh, majority ya, kebanyakan orang itu akan ya merasa mungkin pengalaman yang sama ya. Yang pertama itu em, sebagai syarat kami orang Islam. Nah, ini harus juga mendalami sedikit dalam teks-teks Islam itu sebenarnya itu tidak ada ya sunat untuk perempuan. Untuk laki-laki ya memang ada, tapi untuk perempuan itu interpretasi dari fikih ya dan tidak ada konsensus tersebut praktik ini. Jadi ini juga harus mungkin bisa lanjut ada banyak materi ya tentang topik ini. Jadi bisa bisa mendalami sedikit. Tentang dampaknya, Alhamdulillah saya melihat bahwa kalau Galaksi A22 jadi Mbak ya, Mbak atau Ibu dampaknya nggak separah orang lain, tapi ada banyak contoh ya. Waktu saya turun ke lapangan memang banyak cerita dari perempuan yang jauh lebih buruk, di mana itu setiap kali mereka punya hubungan intim dengan suaminya itu sakit, sakit parah gitu. Sampai mereka juga tidak bisa punya orgasme. Dan juga ada juga banyak data ya tentang infeksi, kematian dan lain-lainnya. Jadi memang saya pikir kalau kita nggak kena itu alhamdulillah bagus ya. Saya itu juga privilege tidak kena, tapi saya juga selalu memikirin orang yang tidak punya privilege itu. Dan saya itu bolanya itu mungkin pertanyaannya, kenapa kita selalu tanya, saya em, sering ditanya dampak yang lebih buruk tidak ada, tapi manfaatnya itu apa tentang sunat perempuan? Saya pikir ini juga kita bisa brainstorming manfaat sunat perempuan itu apa gitu. Jadi ini satu ide yang bisa juga kasih ke kami sedikit refleksi em, tentang praktik ini gitu. Mungkin sedikit ya tadi soal dampak. eh, Kan kalau perempuan di Indonesia itu tidak terbiasa terbuka untuk membicarakan tentang kehidupan seksualnya ya. Jadi tidak eh, ya dianggap terima aja gitu. Jadi kita nggak mengenali diri kita sendiri dan tidak bisa membandingkan dengan orang lain karena itu dianggap ruang yang tidak pantas untuk dibicarakan gitu. Sehingga dampaknya mungkin nggak diketahui bukan karena tidak ada, tapi karena kita nggak tahu bahwa ada dampak gitu ya. Sama misalnya contohnya seperti ini. Pada anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual, misalnya ada beberapa yang dia mengalami itu dari anggota keluarganya. Dia baru tahu ketika dia sudah besar, terus dia bilang, loh ayah kamu nggak begitu ya? Kok ayah saya sama saya begini? Nah, pengalaman perempuan yang mengalami sunat ini juga mungkin dia korban, tapi dia nggak pernah bisa mendefinisikan dan menjelaskan di mana letak kerugian yang dia alami karena dia nggak tahu dan dia nggak punya pembanding dengan siapa gitu harus bercerita itu sih gambarannya jadi kayak kan ada studi yang bilang orang Asia bicara soal kepuasan seksual perempuan ada nggak nggak jadi hal yang penting dan untuk dibicarakan gitu jadi juga nggak tahu itu sih mungkin penjelasannya tidak tidak merasa tidak apa-apa karena kan kalau yang sampai tidak bisa melahirkan itu kalau memang ada infeksi yang cukup parah tapi karena tadi kan sunatnya macam-macam ya ada yang pakai jarum ada yang dengan hanya dikasih kunyit sebagai simbol gitu ya. Tetapi kenapa ini ditentang? Karena bukan letaknya pada perlukaannya, tetapi tadi sebagai bentuk kekerasan ketika orang melakukan satu tindakan tanpa konsen gitu ya pada perempuan dan padahal tindakan itu punya dampak jangka panjang terhadap keseluruhan hidupnya. Kira-kira kayak begitu sih.
Sebelumnya perkenalkan nama aku Laura. Mau bilang makasih ke Kak Samia atas presentasinya yang memberikan banyak ilmu. Aku lebih mau tanya ke pengalaman kakak selama melakukan riset, karena tadi dari apa yang dengar kakak melakukan riset di tiga tempat yang berbeda. Kira-kira selama kakak melakukan riset itu apakah ada upaya kayak penolakan gitu yang diberikan oleh ibu atau kakak dari dari salah satu anak perempuan yang akan disunat gitu, dan apakah orang-orang sekitar mereka atau mungkin masyarakat atau tetangga atau mungkin pihak keluarganya yang lain itu memberikan kayak kecaman-kecaman kayak nggak boleh, nggak disunat, harus disunat gitu. Dan apakah keluarga yang menolak itu jadi dijauhi atau dikucilkan gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Laura. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Kebetulan ya saya waktu meneliti saya jadi topik saya tidak hanya tentang sunat perempuan tapi termasuk juga sunat perempuan ya. Tetapi beberapa kesempatan waktu saya observasi secara langsung atau saya eh, interview ya, wawancara dengan banyak orang dari orang yang saya wawancarai ada banyak testimoni tentang ya memang yang pasangan ya anak muda yang sudah mengerti bahwa mereka tidak mau ya sunat anaknya tetapi ada pressure ya dari ibunya, mama mertua dan lain-lainnya. Dan testimoni itu sebenarnya itu eh, ada juga yang karena lama-lama tidak dipaksa tapi di pressure ya dari orang tuanya nanti kalau nggak disunat jadinya kayak gini nanti ini ada yang memang itu tahan tapi ada juga yang tidak tidak sudah tidak kuat dan akhirnya disunat ya. Dan ini sangat penting saya pikir karena kita itu perlu mengerti bahwa ritual ini ya eh, di praktik itu dalam struktur sosial ya. Jadi ada memang keluarga, ada juga dalam pasangan, ada juga banyak struktur di mana itu ada domination power yang juga play a huge role ya di dalam eh, di dalam tradisi ini. Kalau saya itu diundang dulu, itu mungkin karena saya juga perempuan ya. Jadi alhamdulillah waktu saya di lapangan saya tidak kesulitan untuk dapat testimoni atau eh, cerita atau diundang juga di seremoninya. Karena juga mungkin saya selalu mencoba semaksimal saya ya kalau di lapangan itu untuk menjadi bukan netral karena kan kita pasti hati kita apalagi sebagai perempuan kan ada juga rasa ya tapi untuk tidak show aja ya acting aja supaya kita benar-benar itu coba mendekati masalah ini bagaimana how does it work why people are convinced how is it practiced dengan kebanyakan itu pertanyaan yang teknis-teknis. Kalau pertanyaan teknis-teknis itu orang selalu senang untuk membalas. Tapi kalau kita menunggang untuk refleksi, ini agak sedikit lebih sulit. Tetapi saya pikir kalau kita turun ke lapangan, dan juga saya itu dulu dibantu karena saya dikirim dari orang dari komunitas tersebut yang lumayan respected ya dan yang kerja di sana sudah lumayan lama. Jadi itu mungkin juga satu proses. Saya selalu kenalin ini saya Nana, saya datang dari ibu Nana yang merekomendasikan. Jadi ini juga sangat membantu kalau Mbak Laura nanti mungkin ada tertarik mau mendalami tentang topik ini, coba juga datang ke komunitas tersebut dan bilang saya dikirim oleh ini someone quite respected. Semoga aman gitu. Memang itu peran kunci ya dari ibu karena juga eh, banyak perempuan yang mempraktik ini dan ibu ke anaknya tapi juga kan ibu biasanya kan itu acting
in an environment. Jadi kita nggak bisa juga isolasi ibunya. Oh ini gara-gara dia. Tapi mungkin yang seperti ibu tadi jelaskan itu kita bisa membantu perempuan ya untuk lebih aware dampaknya apa. Tidak hanya dampak fisik tapi juga emosional, tentang percaya diri, tentang connection dengan tubuh kita. Jadi sebenarnya itu sunat perempuan itu termasuk dalam isu gender yang lebih luas ya. Alasannya, dampaknya, kita sebagai perempuan, apa hak kita, tapi apa juga bagaimana kita bisa live with our own bodies. Jadi memang itu biasanya ya orang juga lakukan ini karena ya mereka disunat, mereka pikir itu ya wajib itu. Dan saya tadi juga menyebut bahwa biasanya kan akikah atau ada juga paket mana itu apa ini the earrings, the Tindik. ya earrings ya pierce earrings, terus sama itu disunat sekalian aja itu jadinya itu satu paket. Oke, ini untuk kecantikan, tidak minta konsepnya, tapi saya pikir lebih parah itu kalau kita touch alat kelamin perempuan langsung. Jadi kita sama itu harus raise awareness kepada kelompok ibu, tetapi juga kepada anak muda gitu, karena eh, ada juga banyak perempuan yang sebelumnya kan nggak dikasih tahu ya bahwa mereka itu disunat waktu masih kecil. Karena dilakukan waktu mereka masih baby, jadi tidak ada memori ingat. Jadi mungkin merasa, oh ini nggak ada masalah dengan tubuh saya. Tapi pas ada masalah di hubungan mereka atau lainnya, oh mungkin ada hubungan antara saya disunat waktu kecil dan masalah yang saya kena psikologis atau emotionally dan lain-lainnya. Jadi memang itu satu satu big one big box ya, menurut saya. Semoga jawaban saya Dari Mbak Firda cukup. Kalau ada mau yang lengkapi boleh juga. ya Mbak Firda, kalau ada yang mau ditambah, boleh on mic aja. Oke, ya terima kasih sebelumnya. Suaranya terdengar jelas kan ya? Oke, Terdengar Mbak? iya. Jadi belum lama itu eh, temenku, satu temen kerja gitu ya. Sekarang aku di lembaga penelitian kebetulan, dan lembaga kita tuh diundang kemarin sama Kementerian Anak dan Perempuan. Mereka sedang membuat FGD mengenai bahayanya FGM ini gitu. Bahkan ada wacana untuk mengeluarkan kembali ya atau mengaktifkan kembali undang-undang pelarangan FGM gitu. Mereka juga Kementerian Anak dan Perempuan itu bekerja sama, niatnya pengen bekerja sama dengan MUI agar MUI segera mengeluarkan fatwa untuk melarang sunat perempuan, kemudian juga bekerja sama dengan KUPI dan jejaring NU dan Muhammadiyah gitu, karena memang targetnya ya masyarakat kita cenderung religius kan, tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Samia, salah satu faktor kenapa FGM ini marak di Indonesia ya karena narasi agama itu gitu. Makanya Kementerian Anak dan Perempuan ini ingin bekerja sama dengan MUI, Muhammadiyah dan NU gitu ya untuk sesegera mungkin menghentikan praktek FGM yang ada di Indonesia karena datanya semakin banyak anak yang meninggal gitu akibat praktek ini gitu. Tapi dari refleksi aku sendiri ketika diskusi dengan ibu gitu ya, aku bilang aku keberatan ketika kecil disunat gitu sama ibuku. Aku sudah transparan bilang kayak gitu. Aku pikir akan ada ucapan maaf dari ibuku gitu ya. Ternyata enggak, malah defense, ibuku malah defense gitu. Yang kayak yang mama tahu ya memang perempuan disunat kayak gitu. Aku juga udah jelasin itu nggak bagus. Sekarang banyak data yang bilang banyak bayi perempuan yang meninggal gitu. Tapi lagi-lagi ibuku tetap kekeh dengan value dan culture yang sudah dibangun sedari kecil oleh ibunya gitu. Jadi ketika aku menjelaskan data, ketika aku sharing apa yang aku dapat dari Kementerian Anak dan Perempuan, ibuku
menolak itu gitu. Dia menghargai pendapatku, dia juga membebaskan aku misalnya nanti aku punya anak mau disunat atau enggak, tapi apa yang dia lakukan sama aku, ibuku tidak menunjukkan rasa penyesalan gitu, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada kata permohonan maaf, tapi dia menghargai pendapatku yang sekarang ini kayak gitu. Nah, dari situ aku melihat, wah, ini nampaknya peran seorang ibu jadi kunci untuk masalah praktek FGM ini. Misal pun sudah ada undang-undang kesehatan dan sudah ada fatwa MUI, tapi ketika seorang ibu itu eh, masih melanggarkan praktek itu, maka kemungkinan besar akan dilanjutkan sama anaknya gitu. Kalau misalnya anaknya nggak cari tahu atau nggak terpapar sama isu atau narasi bahayanya FGM kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Firda. Saya ada beberapa pertanyaan juga sih ke Kak Samia. Karena kan praktek sunat anak perempuan ini nggak cuma di Indonesia ya, tapi di luar juga ada. Nah, kalau di Perancis sendiri itu gimana prakteknya? Iya, terima kasih banyak Mbak Azra. Memang gitu, tidak hanya di Afrika, tidak hanya di Asia, tapi juga di Eropa, pasti di Amerika juga ada ya. Em, Kalau di Perancis itu kebanyakan kasus itu tidak dilakukan di Perancis teritorinya, tetapi ya kebanyakan kasus itu dibawa ke negara asalnya, terus disunat di sana. Tetapi ada juga yang biasanya itu ada satu tante yang biasa dia katanya ya mereka percaya bahwa tante itu biasanya bisa lah gitu, dia bisa sunat perempuan. Em, jadi biasanya itu diundang, tetapi lebih tabu ya. Kalau di Perancis itu memang itu topiknya itu sangat tabu, dan dilakukan bukan lebih parah lagi sebenarnya. Kalau kalau usianya 1 atau 2 tahun, tapi lebih ke 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ya. Sekarang ada semakin seperti saya tadi menyebut semakin banyak ya perempuan yang dulu korban dari sunat perempuan yang witness ya. Seperti tadi juga Mbak Firda itu sudah kasih testimoni itu, terima kasih banyak karena saya pikir kita butuh juga kualitatif ya, kisah-kisah cerita ya, dan supaya kita bisa masuk dengan dalam kompleksitas. Mungkin Ibu Mbak Firda itu tidak mohon maaf karena mungkin dia niatnya baik, tapi alhamdulillah dia itu memberi ruang untuk Mbak Firda untuk memilih untuk masa depan. Kalau dia ada anak perempuan, dia nggak akan disunat gitu. Itu saya pikir sudah itu sesuatu yang positif. Kalau di Prancis sekarang ada satu hal yang menarik karena sunatnya itu biasanya bibirnya dipotong atau klitorisnya dipotong, jadi dampak fisik, emosional, psikologis, traumatik itu sangat parah banget. Sekarang ada banyak surgeon ya yang bikin repair surgery ya, yang mencoba karena itu bayangin ya, setiap kali itu perempuan itu lagi mens itu sakit, setiap kali mau hubungan intim sama suami mereka itu sakit, apalagi kalau lagi melahir. Jadi ada program ya di mana aesthetic surgeon itu bisa eh, membantu ya untuk repair sedikit vagina alat kelamin perempuan tersebut, dan itu alhamdulillah sudah cover 100% oleh insurance, jadi perempuan itu nggak butuh bayar ekstra ya, karena kan itu economically ini juga itu penting ya, karena itu biasanya surgery seperti ini sangat mahal, sangat mahal. Em, Sebetulnya tidak ada program awareness di sekolah-sekolah, tapi lebih ke social, jadi seperti rumah kesehatan ada ini, terus lebih ke dokter sih dan perempuan. Jarang ada yang eh, bahas tentang anak ya, dari perspektif anak-anak. Tapi ini masih seperti tadi Ibu bilang, ini proses panjang ya. Ini proses sangat panjang. Layernya itu banyak, pemahamannya juga itu banyak. Jadi
ya ada sedikit program-program untuk membantunya, tetapi menurut saya itu upaya yang paling efektif itu dari korbannya, dari komunitas tersebut sendiri. Jadi kalau perempuan mulai bicara, bersuara tentang ini, raise awareness di dalam komunitasnya sendiri, itu jauh lebih kuat daripada kalau kadang-kadang ada, meskipun ada undang-undang yang dilarang, kadang-kadang kalau kita mulai dari masyarakat itu lebih em, authority-nya itu lebih lebih besar ya gitu. Ini menarik ya Kak. Aku ada pertanyaan lain juga. Praktik sunat perempuan di Indonesia ini kan masih ada sampai sekarang, baik yang bersifat simbolis ataupun yang benar-benar memotong atau melukai gitu kan Kak. Meskipun sudah ada kebijakan yang melarangnya. Kalau yang saya baca dari kajian Komnas Perempuan di Gorontalo pada tahun 2023 itu, alasan orang tua melakukan sunat bagi anak perempuan adalah untuk menghilangkan dosa waris yang sudah melekat pada diri perempuan. Seperti mohon maaf, hyper gitu, selingkuh, dan menentang suami. Menurut saya alasan ini kan berakar dari cara pandang yang diskriminatif terhadap gender. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan antara sunat anak perempuan dengan sistem patriarki dan pandangan feminisme? Apakah sunat perempuan ini cuma cara patriarki untuk mengontrol seksualitas dan bagaimana feminisme merespon masalah ini? Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih banyak Mbak Azra. Tentu ya, saya pikir itu alasan yang pertama itu memang itu dari budaya patriarkis, di mana itu mau mengkontrol ya tubuh perempuan, seksualitas perempuan, em, dan ini sangat 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 penting dan saya pikir itu apalagi semenjak ya tahun 80-an sampai sampai sekarang ini alasan yang pertama ya. Jadi kalau kita biasanya itu wawancara kenapa ibu anaknya disunat? Ya supaya anaknya nanti jadinya solihah. Nah itu kan solihah itu juga ada solihah melalui perspektif agama, tapi juga adalah supaya itu perempuannya kalau sudah besar kan itu apa itu namanya ya santun, bukan santun sih, tapi ya domesticated ya, ikuti 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 laki-lakinya ya gitu. Lebih ke kalau ada orang lain yang punya kata yang lebih pas, silakan membantu. Em, tapi ini sangat 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 penting, dan juga karena meskipun orang sudah ada pengetahuan bahwa dampaknya itu sangat parah kepada perempuan sendiri, tapi masih 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 lanjut. Nah, itu kenapa masih lanjut? Meskipun tahu dampaknya. Nah, karena itu mungkin consciously atau unconsciously ada itu budaya patriarkis di mana itu di mana-mana ada ya. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi di Barat juga itu sangat parah budaya patriarkis. Jangan pikir oh kita hanya masyarakat di Indonesia masih budaya patriarkis. No, everywhere ada itu di mana-mana ada. Makanya saya pikir itu tadi juga saya bilang itu kalau perempuan mulai bersuara itu kan itu tanpa kata feminis ya, tapi juga dengan gerakan feminis itu mulai bergabung, share ilmu, bagi ilmu tentang hal ini itu saya pikir sangat lebih powerful, dan dampaknya itu eh, lebih luas daripada kadang-kadang hanya teks-teks yang kita adopt gitu. Jadi memang dan juga fatwa-fatwa yang sebetulnya kan MUI juga pernah eh, keluar fatwa tahun berapa saya lupa sekarang. Tapi eh, kalau itu dulu itu fatwa tentang sunat perempuan itu boleh, yaitu alasannya itu lebih ke tentang seksualitas perempuan. Makanya itu peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang mereka itu keluar fatwa tidak hanya dengan dasar dari teks agama Quran dan hadis, tapi juga dari perspektif perempuan, dari realitas sosial perempuan, dari juga keadilan hakiki ya, social justice. Mereka itu bisa membaca teks-teks itu dan mengeluarkan hukum Islam yang lebih adil ya dengan perspektif gendernya. Nah, itu saya pikir itu sangat penting dan semoga ya dan waktu sebetulnya waktu
Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2 yang di Jepara, saya juga ikut. Ada banyak aktivis juga dari Afrika, dari Nigeria, dari Kenya itu yang mereka datang dan mereka bilang memang kalau kita bicara against sunat perempuan di negara kita ya di Nigeria itu kadang-kadang sulit karena kita belum punya pengetahuan Islam yang cukup kuat ya. Karena kan di Indonesia perempuan ada pendidikan agama yang lebih panjang sampai sudah ada doktoral, sampai sudah ada gelar dan bisa membaca teks-teks ini. Dan mereka itu bilang, kita sebenarnya itu kurang karena kita nggak punya otoritas dalam agama. Meskipun kita bilang ini tidak ada di dalam teks Islam, tapi kadang-kadang masyarakat nggak akan percaya karena referensinya otoritas dalam agama itu selalu referensinya ke ya majelis ulama di negara mereka yang didominasi oleh laki-laki. Jadi memang saya pikir itu gender tidak bisa lepas ya dari fenomena ini. Dan meskipun kalau kita turun ke kelas middle class atau kelas underprivileged itu kita nggak perlu gunakan saya pikir kata feminisme atau gender, tapi dalam diskursus kita, dalam penjelasan kita harus berbagi tentang perspektif perempuan. Saya pikir itu nggak bisa tanpa ini sangat sangat penting. Ini isu yang menarik ya, isu menarik, sensitif, ya. Tapi juga apa ya, wacana dari masyarakat pun ini, bahkan saya sendiri pun di daerah saya pun nggak begitu mengenali. Mungkin di tempat lain mungkin karena saya abangan ya, bukan santri. Mungkin di kalangan santri iya, tapi saya sendiri di kampung saya itu nggak mendengar. Padahal kampung saya itu wilayah yang ini ya, Islamnya kuat, pesantrennya kuat, banyak yang datang dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Pada mondok ya, nyantri di sekitar daerah. Tapi sunat perempuan nggak begitu dikenal gitu. Makanya justru saya setelah ini baru mendengar. Ini juga isu menarik dan itu mungkin rekan-rekan bisa mencoba ini ya, menggali lebih jauh isu seperti ini gitu ya, sensitif, tapi juga apa ya, nggak begitu familiar sebenarnya buat banyak warga masyarakat. Mungkin saya juga bertanya-tanya tadi waktu Kak Samia ngomong bahwa 50% itu perempuan di wilayah saya sendiri, mohon maaf, katanya itu isu yang nggak begitu saya kenali. Gitu. Bener banget kaget itu cerita Mbak Truli. Mungkin Kak Samia bisa melakukan riset apakah khususnya di wilayah Kabupaten Tuban ya, pesantrennya banyak, tapi anaknya itu enggak. Tapi dugaan saya, ini baru hipotesis ya, bahwa sunat atau khitan perempuan ini mungkin kebanyakan berlaku di kalangan santri atau pesantren yang Islamnya kuat ya. Sedangkan orang awam atau abangan seperti saya nggak mengenali gitu. Itu enggak, ini hanya dugaan Kak Samia. Kalau Kak Samia mungkin tertarik, silakan dicoba. Ya itu dicek apakah hipotesis itu benar nggak gitu sebenarnya. Terima kasih banyak Pak. Ini betul ya penelitian yang sangat menarik. Yang lucu itu waktu Sinta Nuriyah ya, dia Nah, pernah bilang itu dia kan tokoh penting ya dalam tradisi NU dan pesantren itu dia bilang kita itu dari keluarga ya Hashim Asy'ari itu nggak pernah disunat. Tapi setiap perempuan ya eh, kebanyakan itu sudah disunat ya. Jadi kan itu juga ada levelnya ya. Meskipun mungkin mereka sudah punya pengetahuan Islam bahwa itu tidak tidak wajib, tapi kan commonly dalam masyarakat itu ada percayaan itu masih wajib gitu. Makanya itu peran saya pikir Fatayat ya, Muslimah juga organisasi perempuan dari Nahdlatul Ulama dalam melawan praktis ini di lingkungan pesantren dan di lingkungan sekitarnya itu sangat penting dan saya pikir itu mereka mulai dari tahun 90-an ya dengan beberapa lembaga P3M, terus Institut Fahmina di Cirebon dan lain-lainnya banyak lah. Saya pikir ini lumayan kondusif ya kerjaan mereka
karena sangat membantu. Tapi kita bisa juga meneliti lebih dalam lagi ya. Saya pikir itu terima kasih rekomendasinya, Pak. Saya mungkin tugas tugas selanjutnya, insya Allah. Ya, itu menarik karena Tugas dugaan-dugaan itu dugaan saya kuat sekali, bahkan saya sendiri yang ini nggak begitu paham, kaget terus terang aja. Dan saya baru setelah Mbak Brili ngomong, saya coba browsing, oh, ternyata ada yang seperti ini. Oke, nggak apa-apa itu usulan yang mungkin jadi ide juga buat teman-teman entah S2 atau S1 mencoba mengkaji itu. Apakah dugaan ya atau betul tadi itu bisa dibuktikan yang benar ya itu gitu. Untuk di wilayah. Apakah itu hanya berlaku di lingkungan pesantren ataukah juga berlaku di masyarakat umum? Karena saya termasuk yang awam di masyarakat umum nggak pernah mendengar itu. Oke, terima kasih. Silakan moderator. Memang ini juga sih apa namanya menarik sekali saya menyimak diskusinya dari tadi. Kebetulan saya sekalian mau pengakuan kebetulan saya sendiri sebagai ini apa namanya yang juga eh, dulunya dari orang tua juga melakukan sunat perempuan. Tetapi ketika saya punya anak saya perempuan sudah agak sulit itu ditemukan dukun-dukun yang bisa melakukan praktek sunat perempuan. Akhirnya alhamdulillah kalau ke anak itu tidak. Cuman Pak Eko izin ini saya jadi terinsight ini Pak Eko. Kalau dalam konteks teori kriminologi ya, berarti kalau kita bicara teori ikatan sosial ini mohon izin nih Pak Eko, betul tidak? Teori ikatan sosial nih, berarti maksudnya masyarakat kita ini lebih memiliki keterikatan terhadap tokoh agama begitu ya, maksudnya dibandingkan regulasi-regulasi pemerintah. Walaupun secara rasional tadi sudah disampaikan oleh Samia bahwa secara apa namanya efek negatifnya banyak, manfaatnya belum jelas apa begitu ya. Tapi kemudian ketika ada eh, saya barusan buka akhirnya fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan nomor 9A tahun 2008 ada permintaan untuk apa namanya pengajuan MUI ini sudah dari tahun 2008 dan itu diminta oleh Departemen Kesehatan RI dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tapi kemudian oleh MUI dijawab dengan untuk khitan perempuan itu tidak dilarang karena masih konteksnya itu adalah bahasanya apa ya di sini ya makrumah makrumah pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan seperti itu. Nah, tadi Pak Eko sampaikan bahwa apakah itu hanya di lingkungan pesantren? Kebetulan saya, kalau saya boleh ambil contoh kasus saya aja, saya bukan dari lingkungan pesantren, Pak Eko, tapi sepanjang yang saya tahu dari memang zaman orang tua saya dulu, saudara saya, sepupu-sepupu begitu ya, keluarga besar ya memang melakukan praktek itu gitu. Nah, tapi kemudian ke yang generasi anak saya ya alhamdulillah sih sudah tidak saya lakukan lagi begitu. Jadi ya mungkin saya langsung ke pikirnya ini ya, berarti mungkin masyarakat kita memang lebih trust, lebih punya ikatan yang kuat itu terhadap eh, apa value atau keyakinan religiusitas kali ya Pak ya gitu dibandingkan hukum-hukum yang sifatnya formal walaupun itu sudah disertai dengan argumentasi-argumentasi rasional itu PR banget mungkin PR masyarakat kita gitu mungkin Pak mohon masukannya. Oke. Mungkin saya komen beberapa nggak apa-apa ya. Jadi mungkin Mbak Rizka mungkin saya jujur dari awal ya, saya ini apa? Justru saya menjadi radikal begitu masuk di UI tahun 85. Saya radikal banget terus terang aja. Ya cuma kemudian setelah masuk berapa tahun akhirnya saya sadar dan keluar. Nah oke, begini Mbak, memang kalau di dalam masyarakat kita pengaruh dari apa itu apalagi seperti kiai atau orang yang dituakan itu memang sangat kuat.
di masyarakat di daerah ya. Itu juga seperti itu. Tapi juga saya selalu ngomong ke mahasiswa, pengaruh-pengaruh seperti itu lama-lama juga akan luntur. Semakin tingginya pendidikan di dalam masyarakat kita. Saya ambil contoh saja. Tapi ini tantangan buat mahasiswa sebenarnya untuk melakukan riset. Seperti saya tadi ngomong sama Kak Samia tadi, itu perlu diriset lagi apakah dengan semakin tingginya pendidikan itu akan berpengaruh. Misalnya saya ambil contoh buat orang Madura itu budaya carok, budaya satu lawan satu sampai mati, itu sangat kuat pengaruhnya karena secara teoritik sebenarnya sangat mudah. Kenapa kalau ada konflik hukum ya, saya menarik tadi dari Mbak Iska, itu kalau ada aturan hukum yang sudah jelas banyak ya, KUHP segala macam aturannya macam-macam termasuk aturan apa sih sebenarnya fatwa MUI dulu, bukan fatwa MUI yang udah sekarang ya, dulu masih bisa dipercaya kejujurannya gitu ya. Kalau sekarang saya ragu. Nah, itu sudah begitu kuat, mereka ahli, punya dalil segala macam, tapi masyarakatnya lebih percaya pada entah kiainya atau keluarga besarnya ya, dari luar segala macam, terutama dari kiai. Dan itu sangat dipengaruhi karena gini, secara kontekstual apalagi dengan budaya lokal. Karena kalau dari Selin itu konflik of Ndaknem itu mengatakan pada saat konteks sunat seperti ini buat masyarakat yang sudah menganut itu kemudian muncul ada fatwa MUI ada apa, itu kan aturan baku yang sebenarnya itu dilarang. Tapi karena budaya yang sebelumnya apalagi dari kiai sebelumnya mengatakan itu wajib dalam tanda petik. Nah, tapi tadi dari Mbak Kasania tadi juga ngomong itu kan nggak ada dasarnya sebenarnya. Bahkan itu dari ini aja makruh. Makruh itu kan dilakukan tidak dilakukan tidak ada masalah itu kan ya. Sunat itu lain beda ya, sunah ya, bukan sunat, sunah. Nah itu kan hukum ya itu kan. Nah, itu dari situ yang kalau kita melihat konteks dibandingkan dengan budaya lain seperti cara membunuh di dalam Islam pun dilarang, undang-undang dilarang. Tapi begitu tersinggung harga dirinya, orang Madura menantang cara. Orang Bugis kalau Bugis Makassar dia melakukan siri misalnya. Kan ini ada pertentangan sebenarnya di dalam diri individu tadi. Dia sadar hukum nasional ada, fatwa MUI ada, cuma tapi kenapa tetap lainnya? Dia lakukan. Dan dia tunduk pada norma yang berlaku dalam masyarakatnya, bahkan oleh kiai yang dia percaya, walaupun dasarnya sangat lemah. Nah ini kondisinya itu disebut konflik of Ndaknem. Itu ada, Selin ada literaturnya itu. Nah, kalau ada konteks itu ada 3 yang menyebabkan terjadi. Satu, karena ada norma yang dipaksakan keberlakuannya pada masyarakat yang sudah memiliki norma sebelumnya bertentangan. Kedua, dia tinggal di wilayah yang berbatasan yang nilai normanya berbeda. Ini digambarkan Turki dengan yang sebenarnya dia di tengah-tengah dan berbatasan, dia ke bawah itu ke Arab, budaya Arab yang tertutup ya, ininya hijabnya itu. Kemudian ke utara dia lihat Spanyol yang minimaksi yang serba terbuka bahkan nudis gitu. Nah dia tinggal nengok kiri atau nengok kanan mana, dia dalam konteks ini dia bingung. Itu mengalami konflik Mbak. Apa yang dia harus anut, ngikutin yang hukum nasional ataukah ngikutin ya hukum yang atau norma yang diakui secara ada. Itu pernah ada satu lagi orang pindah ke norma yang lain. Itu ada Selin jelas Mbak. Nah di akhir tulisannya dia mengatakan bahwa terjadi konflik norma tingkah laku atau melalui simalakama, mana yang harus dia pilih. Nah, Selin mengatakan bahwa kalau mengalami konflik norma seperti ini, individu akan memilih norma adatnya dan melanggar norma yang berlaku secara nasional atau hukum atau apapun itu. Itu mungkin yang teori kuno Mbak itu, tapi konteks ini kita bisa memahami dengan cara seperti itu sebenarnya. Kenapa sih udah tahu bertentangan, tapi dia tetap melakukan yang itu dianggap mungkin salah satu yang cara untuk melakukan pendekatan ya berarti itu udah pengalaman. Dan saya juga mengalami berarti itu.
waktu mendorong bagaimana mengubah pendidikan yang ada di dalam penjara untuk anak. Oh, susahnya mau dibilangin. Tapi mereka senang kalau yang nggak jelas itu. Karena proyek itu. Saya hanya dapat sekian juta, mereka M itu. Anggaran, padahal kerjaannya sama. Yang saya kerjakan hanya dengan ratusan, dia dengan miliaran. Tapi nggak selesai juga. Selesai kegiatan, Mbak Bindu pasti ngalamin. Studi, segala macam, selesai dikasih masukan, masuk lagi itu. Nggak ada tindakan. Oh, saya paham banget waktu itu. Saya udah kenyang di pemerintahan. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Rizka ya. Atau mungkin diperdalam lagi, tapi Selin simpel ya, dia hanya teorinya begitu. Dan hanya beberapa halaman, tapi kayaknya bisa memahami konteks. Nah, yang bisa diperjelas lagi, Mbak, dengan kembali lagi tadi dengan meningkatnya kontak dengan masyarakat di luar yang menganut budaya seperti itu, dengan meningkatnya pendidikan mereka sendiri, itu juga budaya-budaya yang seperti itu lama-lama akan tersindir. Bahkan saya menantang mahasiswa, silahkan riset orang Madura ya, yang tinggal di sekitar Anda yang tidak tinggal lagi di Madura. Coba Anda wawancara, apakah dia masih kalau tersinggung pakai budaya Arab enggak? Kemudian tanyakan lagi yang pendidikannya tinggi, orang Madura tapi pendidikannya, apakah dia kalau tersinggung akan menantang Arab? Saya ragu itu. Itu untuk menarik untuk di riset itu. Apakah benar mereka begitu keluar lama dari wilayah Madura, dia tetap seperti orang Madura dengan carok dan segala macam. Ya, ini hanya gambaran saja. Pendidikan itu penting, itu lewat pendidikan lewat itu lama-lama akan pergi ke situ. Oke, saya kembalikan Ya, ke Mbak Rizka, Mbak. banyak Pak Eko, sangat menginsight. Berarti ada norma kelompoknya yang sangat kuat yang akhirnya itu membuat ya sebagian masyarakat ini lebih mengikuti norma kelompoknya terkait dengan sunat perempuan itu, Ya. walaupun gitu ya secara globalnya itu bertentangan dengan norma yang lebih besar dan kemudian secara rasional sudah dijelaskan pula gitu ya bahwa itu banyak efek negatifnya. Ya, berarti memang mesti edukasi dan yang tadi Samia sampaikan ya, Samia, bahwa apa namanya perspektif gender yang ini yang perlu kita galakan gitu ke masing-masing individu agar tidak hanya sekedar ngikutin tradisi yang sudah ada aja gitu. Tapi memang punya kesadaran. Oke, terima kasih Pak Eko, Samia, dan Mbak Azra. Oke, terima kasih Pak Eko dan Mbak Lisda. Saya ada sedikit pertanyaan lagi untuk Kak Samia tentang metode penelitian. Bagaimana pengalaman Kak Samia mendapatkan narasumber, khususnya narasumber kunci. Untuk selanjutnya, mereka bersedia berbagi pendapat terkait praktek sunat anak perempuan di Indonesia. Terus apa ada kendala ketika membangun komunikasi dengan para narasumber? Apa kesulitan terutama yang Kak Samia hadapi sebagai peneliti perempuan yang melakukan kajian tentang perempuan? Terima kasih banyak Mbak Azra. Ini perjalanan panjang ya metode kalau mau menjelaskan tentang metode. Tapi saya pikir itu sangat sangat penting. Yang pertama itu saya itu selalu ingat juga mahasiswa saya ya dan eh, saya pikir itu kan kita itu sebagai antropolog atau etnografer mau ambil sesuatu dari orang ya. Kita mau minta waktu, kita mau minta data, kita mau minta itu cerita yang kadang-kadang itu sangat intim apalagi tentang sunat perempuan ya. Nah, saya itu selalu selalu ingat itu sebelum minta mungkin kita bisa kasih sesuatu. Jadi ini saran untuk mahasiswa di sini. Memang itu kalau mau turun ke lapangan itu, try to make yourself useful. Coba cari ya untuk komunitas tersebut itu bagaimana kalian bisa bermanfaat mereka. Nah itu akan membantu, sangat membantu supaya itu mereka melihat kalian tidak sebagai hanya outsider yang hanya datang untuk semasa waktu ya, period of time, terus habis itu ambil data terus bye-bye dan tidak ada komunikasi lagi, tetapi lebih ke kalian mau memang membantu terlibat dalam
masyarakatnya, komunitasnya. Jadi ini yang pertama. Karena saya bukan dari Indonesia ya, jadi saya itu selalu coba dulu. Mereka contohnya minta saya kasih workshop tentang gender atau minta saya itu terjemah satu teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Saya coba bantu aja ya. Kadang-kadang hanya minta saya itu goreng tempe, ya saya goreng tempe sebisa saya. Tapi just try to find tugas ya di mana itu supaya kalian itu terjun dan menjadi itu satu dengan komunitas ini supaya itu ada trust ya, ada kepercayaan antara kita sebagai antropolog dan komunitas tersebut. Jadi saya melakukan hal ini. Jadi sebelum saya itu dapat data itu saya hanya di sini untuk membantu sebisa saya ya gitu. Dan making friendship itu juga saya pikir apalagi kalau kita mau bahas tentang topik yang sangat sensitif seperti ini, kita butuh juga hubungan yang sedikit intim gitu. Of course, masih secara profesional, tapi lebih dekat gitu. Jadi untuk mendapat narasumber ya, saya coba seperti ini. Dan setelah saya sudah di saya pikir mereka sudah adopt saya sebagai anak sendiri. Ya mereka biasanya kan, oh ini ada Samnya, ini seperti anakku mau terjun ini. Biasanya itu masyarakatnya itu sangat terbuka. Terus yang eh, pertanyaan kedua ya, membangun komunikasi ya dengan para narasumber. Saran saya itu jujur ya. Kita nggak bisa hanya eh, ada ya banyak praktis yang itu sebenarnya tidak etika ya. Datang tapi kita nggak bahas penelitian kita apa ya secara clear dan jelas dan hanya mau ambil data. Saya pikir itu secara batin dan lahir itu tidak baik dan pasti orang itu akan merasa dan mungkin lebih tertutup. Jadi harus jujur. Saya biasanya itu kontak aja melalui WA atau hal seperti ini. Terus kita milih satu tempat untuk wawancara atau observasi partisipan ya, di mana saya bisa punya peran di dalam komunitas tersebut. Terus sambil itu meneliti, bertanya dan lain-lainnya. Kadang-kadang itu juga bisa sulit ya karena eh, banyak info, banyak data. Tapi kita masih mau natural ya kalau di lapangan. Jadi gimana itu kita bisa catat dengan catatan buku tapi rekam juga apa yang kita harus rekam atau yang kita tidak boleh rekam. Ya first of all kan kita harus selalu itu minta izin ya. Apakah saya boleh rekam? Bu, nggak apa-apa. Nah saran saya itu minta boleh saya rekam. Habis itu ngobrol yang chit-chat ya, yang bahasa sehari-hari itu sangat penting supaya kalau mau bercanda itu, saya pikir humor itu sangat penting ya sebagai antropolog. Kalau kita sedikit lucu, ya oke menyenangkan, orang akan lebih terbuka karena lebih nyaman. Kalau kita datang seperti ini, mohon maaf ibu, ini ngapain ya? Ini apa ini? No, terlalu formal. Kita nggak akan dapat data yang tepat. So this is few things. Kalau soal rekam harus minta izin. Terus saya itu biasanya itu 2 alat rekam, satu HP, satu yang lainnya supaya aman. Kalau ada satu yang global atau lainnya itu secara teknis ya itu mungkin ini teknis nggak penting tapi sebenarnya penting karena kalau kita lupa melakukan ini wah kita nggak bisa pakai data ini. Dan pertanyaan yang terakhir itu tentang kesulitannya. Kesulitan itu, tapi mungkin sekali lagi kita kembali ke positionality ya, karena saya juga eh, perempuan Muslim, tapi dari Prancis Tunisia, jadi ada identitas yang sedikit kompleks. Waktu saya mulai turun ke lapangan itu, kadang-kadang saya mau minta data, tapi orang lebih tertarik tentang pengalaman saya di Prancis atau di Tunisia dan diminta kasih ini terus aduh aku dataku mana ini jadi kadang-kadang juga untuk masih lead ya fieldwork kita itu sedikit sulit tapi lama-lama dengan praktis kita pelan-pelan itu bisa gitu tapi pasti selalu akan ada kesulitan apalagi tentang topik yang sensitif dan tabu dan juga eh, lagi lagi isu-isu yang panas. Jadi
Satu saran contohnya kalau isu ini lagi panas, kita bisa juga milih kata yang lebih pas ya, lebih em, contohnya tentang marital rape, perkosaan dalam pernikahan. That's how you say it. I forgot. Yeah, something like that. Kita juga bisa juga memilih kata yang lebih kalau ke kelompoknya itu lebih ke anak santri kan lebih ke fikih gitu. Kalau kita mau menghindari kata gender tapi lebih perspektif perempuan atau fiqhun nisa atau itu kan kata-kata yang kita menggunakan juga akan ada eh, konsekuensi ya di dalam jawaban dan data yang kita bisa kumpul. Jadi itu terminologi saya pikir itu sangat penting dan bisa di benar-benar memikir sebelum menggunakan kata atau konsep ini. Nah, ini. Semoga saya sudah membalas Mbak Azra, sudah cukup. Oke, cukup. Terima kasih banyak Kak Samia, Pak Eko, Bu Tindu. Sebelum sesi ini berakhir, em, akan ada penutup dari Bu Tindu. Pada Bu Tindu dipersilakan. Oke, baik. Mungkin penutupnya tidak panjang ya, tetapi saya secara pribadi dan juga kelembagaan menikmati diskusi-diskusi seperti ini. Pertama, tidak hanya membuka wawasan, tetapi yang kedua dan mungkin banyak hal adalah memberi ide pada kita tentang lingkup studi baru, area-area studi yang mungkin selama ini belum mendapat perhatian atau yang sudah ada dan memperhatikan di isu ini tapi mungkin bisa meneliti pada area lain yang lebih dalam dari isu ini gitu. Jadi sekali lagi atas nama departemen kami mendukung kegiatan seperti ini untuk dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga kita dapat mengambil manfaat secara pribadi untuk kepentingan studi dan juga kita bisa memberikan manfaat pada orang banyak, pada komunitas di sekitar kita. Terima kasih dan selamat sore. Ya, kebersamaan kita perlu kita akhiri, namun jangan khawatir. Nantikan topik-topik diskusi selanjutnya dalam serial diskusi publik kejahatan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia yang akan datang. Saya sebagai host mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan ini dan terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dosen pengampu, dan khususnya Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI atas semua support dan dukungannya. Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali bahwa hasil rekaman akan dipasang di channel Medium Kelas Kriminologi. Silahkan dipantau link yang sudah di-share oleh Kak Truli di kolom chat box. Sudah ya Kak? Belum Kak? Udah, oke. Jika ada pertanyaan atau komentar lainnya bisa ditambahkan di kolom komentar supaya diskusi bisa terus berlanjut walaupun acara sudah selesai. Dan jangan lupa like juga postingan-postingan kelas kriminologi di website Medium. Baiklah, saya izin untuk menutup acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.